Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mengeluh ya tentang sakitnya, bagaimana mengatasi gangguan sihir dengan cepat dan mudah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membagikan tips untuk Anda bagaimana Anda bisa mengalahkan sihir, mengalahkan gangguan jin, ataupun mengalahkan segala macam gangguan gaib yang selama ini Anda rasakan. Beberapa tips ini sudah dipraktekkan ya, banyak orang-orang yang konsultasi dengan saya, kemudian alhamdulillah sangat membantu bagi mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama adalah mendengarkan ayat Al-Quran. Ayat apa yang harus dibacakan? 30 juz Al-Quran. Didengarkan selama 24 jam. Khususnya ketika kita tidur. Ingatlah bahwa ketika kita melakukan aktivitas, ketika kita dalam keadaan tertidur, sebenarnya telinga kita itu merekam ayat-ayat Al-Quran yang kita dengarkan, yang kita hidupkan. Maka coba mulai dari sekarang beli MP3 yang berisi 30 juz Al-Quran, kemudian didengarkan rutin setiap hari selama 24 jam. Maka insya Allah sihir yang ada dalam tubuh kita akan melemah. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Perbanyak mengkhatamkan surah Al-Baqarah, karena Rasulullah SAW mengatakan surah Al-Baqarah adalah surat yang tidak bisa dikalahkan oleh jin, yang tidak bisa dikalahkan oleh sihir. Dan ketika Rasulullah SAW pernah sakit disihir oleh orang Yahudi, maka salah satu terapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah beliau diruqyah dengan membacakan surat Al-Baqarah. Maka perbanyaklah mengkhatamkan surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Maka insya Allah ini menjadi salah satu cara melemahkan gangguan sihir, ain, dan jin dalam tubuh kita. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah mengamalkan zikir pagi dan petang. Al-Ma'surat ya. Al-Ma'surat itu banyak. Kalau kita amalkan sekitar 5-10 menit. Ya, terutama di situ ada 3 doa yang ini wajib kita bacakan. Pertama, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini 100 kali. Tadi yang pertama, yang kedua itu cukup 3 kali pagi, 3 kali petang. Maka insya Allah dengan senantiasa berzikir, zikir pagi dan petang ini akan menjadi perlindungan yang luar biasa dan pelemah gangguan sihir yang ada di dalam tubuh kita. Maka mari kita introspeksi diri. Kenapa sampai sekarang sihirnya nggak lemah-lemah? Jangan-jangan selama ini apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, atau kita belum berupaya penuh bagaimana kita melemahkan gangguan sihir tersebut. Mungkin kita takut, kalau saya amalkan nanti serangannya semakin kuat. Mungkin kita ada kekhawatiran, kalau kita amalkan ini justru semakin sakit tubuhnya. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, awal ketika Anda mengamalkan memang terasa lebih sakit, terasa lebih perih, terasa lebih kuat gangguannya. Tapi itu menunjukkan bahwa jin itu melemah, jin itu respon sehingga dia menyerang balik. Sehingga apa yang harus kita lakukan ketika setan, jin itu menyerang balik? Maka kita harus semakin menguatkan amalan-amalan yang saya sudah sampaikan tadi. Adapun mungkin ruqyah mandiri yang harus kita lakukan itu seperti membuat air ruqyah kemudian diminumkan, dimandikan, ya. Kemudian dengan mengkonsumsi herbal, ya seperti madu, habatus sauda, minyak zaitun, mandi dengan bidara, itu tambahan saja. Tapi yang sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana membentengi diri, memperkuat diri kita dengan amalan-amalan sehingga gangguan jin, sihir, saka itu akan melemah dan mereka akan pergi. Kaum muslimin, silakan dipraktekkan.
Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Ingat bahwa syaitan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesembuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.